Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Amma ba'du. Adik-adikku yang ada di rumah, alhamdulillah kita dapat masih bisa belajar walaupun melalui media online ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar walaupun seperti ini tidak mengurangi kesemangatan kita di dalam terus thalabul ini. Oke adik-adik, kita masih belajar di kitab Safinatun Najah. Kemarin kita menjelaskan atau kita belajar di pasal mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan kepada tayamum. Sekarang kita masih belajar kitab Safinah di halaman 37, yaitu faslun alladzi yathuru minan najasati. Jadi ada salah satu pasal yang menjelaskan sesuatu yang bersih dari asalnya sesuatu itu najis terus bisa jadi bersih itu dalam berapa tempat. Nah di sini insya Allah akan menganalisis lafaz-lafaz pasal tersebut. Nah, insya Allah nanti penjelasannya sama adik-adik dijelaskan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yathuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhalalat bi nafsiha wa jildul maytati idza dubigo wa masarul hayawanan. Kita logat dulu ya sebentar, mudah-mudahan adik-adik bisa lebih bagus dari sini. Faslun dari ieu teh hiji pasal alladzi anu yathuru suci minan najasati ti pirang-pirang najis. Yathuru jadi suci minan najasati ti pirang-pirang najis eta salah satun ayat 3 al-khamru kahiji khamar tidak takhalalat di mana berubah binafsiha dengan zatnya khamar, wajildul mayitati dan kulit mayit idza dubigo apabila disamak, di mana disamak, wama yang perkara soro jadi tuma hayawanan kana hayawan. Nah, sekarang kita belajar menganalisis mengenai pasal di sini ya, lafaz-lafaz pasal di sini. Kalau paslon kita lewat saja dikarenakan paslon sudah sering dipelajari ya, atau dianalisis. Nah, supaya lebih hemat waktu langsung ke lafaz alladzi. Alladzi di sini adalah kalimatnya kalimat isim, isinya isim mausul. Isim mausul yang menunjukkan kepada mufrad. Kalau di Ibnu Malik ada mausulul asma'il ladzi salati wal ya'ida masuniyatus bihi. Salah satu isim mausul yang menunjukkan kepada mufrad. Nah, di sini i'rabnya isim mausul itu sebenarnya mabni. Ada beberapa kategori kalimat yang mabni, di antaranya di sini isim mausul. Isim mausul itu termasuk kalimat yang mabni. Nah, dijelaskan di Ibnu Malik di bait kasabahil wad'i fismaidi karena wama nawi fi mata waqifuna. Terus lafaz alladzi di sini i'rabnya walaupun mabni tapi dia menempati i'rab di tempat i'rab rofa. Kenapa bisa seperti itu? Karena kedudukan lafaz alladzi di sini kedudukannya yaitu menjadi mubtada. Nah, mubtada itu i'rabnya wajib dibaca rofa.
Terus lapad yathuru, toharo yathuru. Yathuru itu adalah salah satu kalimat fiil. Kenapa kalimat fiil? Karena di sini ada tanda fiilnya, yaitu apa? Tanda fiilnya itu ada ya huruf kemudorean. Ya toha, asalnya fiil madinya dari lapad toharo dimasukin ke sulasi mujarod bab ke-1. Jadi dibaca toharo yathuru. Toharo yathuru. Fiil mudore mufrad ya. Fiil mudore yang tunggal, tidak tasnya atau jamak, karena tidak ada tanda tasnya atau jamaknya. Nah, kalau misalkan setiap fiil itu pasti ada fa'ilnya. Di sini fa'ilnya itu fa'il isim domir. Kalau ngeloga tadi alladzi anu yatharu, suci itu ladi minan najasati, di pirang-pirang najis tadi ya, mungkin tidak tersebut. Terus lapad yathuru di sini robnya ropa, tanda ropanya itu pakai doma karena dia itu fiil mudhari mufrad, belum kemasukan amil, baik amil nasib ataupun amil jawazim, makanya dibaca ropa, tanda ropanya pakai doma, sebagaimana keterangan di salah satu di kitab Jurumiyah ada Famadoma tuh fatakunu alamatan lirofi pilih mudori alamatan lirofi biar batin wadi'a pilih sumuprodi wajami taksiri wajami manasi salim wa pilih mudori i data sholah bihi awdomil tasniati awdomil itu pilih mudore. Nah, tadi filenya udah kita sebutkan, filenya itu fa'il isim domir ya. Terus lapad minan najasati. Minan najasati ini adalah salah satu contoh kalimat yang beramal jar majrur ya, atau ada huruf jar, ada kalimat yang dijarkannya. Huruf jarnya apa di sini? Huruf jarnya itu adalah min. Min itu adalah salah satu kalimat atau salah satu huruf diantaranya huruf jar. Huruf jar. Minan najasati, dan min, setiap kalimat isim yang kemasukan huruf jar pasti kalimat isim tersebut menduduki i'robnya itu di tempat atau mahal khofad gitu. Kalau di sini mahal khofad tandanya itu pakai kasroh karena lapad anajasati satu kalimatnya isim. Tanda isimnya itu alif lam sama kasroh akhir. Terus ada huruf jar juga. I'robnya khofad, tanda khofadnya pakai kasroh. Nah, yang memerintahkan khofad kepada lapad anajasati yaitu lapad min. Lapad anajasati di sini jenis kalimat isimnya itu isim jamak muannas salim. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan jamak muannas salim yaitu ya, kemarin udah dijelaskan jamak muannas salim. Nah, definisi jamak muannas salim masih ingat? Majumi'a bi alifin watain majidata, ini kalimat yang dijamakkan dengan ditambahkan alif dan tak di akhir. Terus lapad salah satun di sini kalimatnya isim, tanda isimnya ada tanwin. Nah, di sini i'robnya ropa, tanda ropanya pakai doma. Kenapa pakai doma? Kenapa i'robnya ropa? Karena kedudukan lapad salah satu di sini menjadi khobar dari lapad allazi. Makanya kalau di logat eta salah satun gitu. Terus ke lapad al-homru. Lapad al-homru itu kalimatnya isim, tanda isimnya alif lam. Terus apalagi i'robnya ropa, tanda ropanya itu domah. Domah tanda ropanya. Terus jenis kalimat isimnya isim mufrad, i'robnya ropa, tanda ropanya doma. Terus kedudukannya menjadi
mubtada atau menjadi khobar yang mubtadanya dibuang, karena kalau diadain al-homru di sini teh al-awalu al-homru bisa menjadi khobar. Kalau kita lihat tengahnya ini lapad homru itu di sini kedudukannya jadi menjadi khobar ya. Ahaduha rianu kahijina eta al-homru. Nah, berarti bisa disebut khobar mubtada mahdhuf yang mubtadanya disimpan atau mahdhuf pun dibuang. Ida tahola di mana berubah. Nah, ida taholala itu di mana berubah. Lapad ida itu kemarin salah satu adat syartiyah atau huruf syarat ya. Taholalat kalimat fiilnya fiil madi. Kenapa bisa tahu ada fiil madi? Karena di akhirnya ada ta tanis, yaitu ta untuk kemuannasan. Terus lapad taholala taholalat, maka bisa dipastikan dikarenakan di akhirnya ada ta tanis, kalimat tersebut adalah kalimat fiil. Nah, fiil madinya masuk ke sulasi mujarob, sulasi majid, warna kedua bab ke inkasaro sama ihmaro takal lama. Nah, tahol lala bab ke 4 inkasaro sama ihmaro takal lama. Berarti sulasi majid warna kedua bab keempat sama seperti wajan tapak ala maujun takal lama. Terus lapad taholala itu kalimat fiil. Setiap fiil pasti ada fa'il. Cuman di sini fa'ilnya itu fa'il isim domir. Jadi dikarenakan fa'il isim domir tidak terlihat atau dalam arti hanya di dalam makna. Ida taholala di mana berubah itu homer. Nah, kembali kepada homer dikarenakan apa? Fa'ilnya fa'il isim domir. Binafsiha dengan dat homer tersebut. Nah, binafsiha ini ada beberapa kalimat di sini. 1 ba huruf jar, 2 nafsi, 3 ha. Ba 1 huruf jar, 2 nafsi kalimat isim, 3 ha kalimat isim domir. Nah, itu ya. Terus wajildul mayitati. Nah, di sini gambaran kalimat yang idofat. 1 wawunya wawu atau berarti kalimat setelah wawu tersebut menjadi matuf dan mana matuf ilahnya? Matuf ilahnya itu lapad alhomru. Makanya lapad jildu dibaca rupa dikarenakan mengikuti lapad alhomru. Gitu. Karena menjadi maktub dari lapad alhomru, maka dibaca menjadi lapad wajildul mayitati. Lapad jildu kalimatnya isim, tanda isimnya yaitu idofat dengan lapad mayitati, maka bisa dipastikan lapad mayitati itu menjadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu wajib dibaca hofat. Terus lapad al-mayitati di sini kalimatnya bisa dikategorikan termasuk kalimat yang mu'rob ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa berubah akhir kalimatnya gitu. Harokat akhir kalimatnya. Ida dubigo. Nah, di sini ada ida. Ida itu salah satu huruf syartiyah sama seperti ida yang di atas. Ida taholala sama ida dubigo sama idanya ya. Sama-sama adat syartiyah. Nah, sekarang lapad dubigo. Lapad dubigo itu adalah salah satu kalimat fiil. Kalimat fiil apa? Fiil madi. Fiil madi biasanya kan fiil madi awalnya itu dibaca fathah, tapi di sini dibaca doma. Kenapa? Karena fiil madi di sini fiil madinya mabni majhul gitu atau mabni maf'ul. Mabni maf'ul sebagaimana telah kita pelajarin di sebelum-sebelumnya cara memabni majhulkan fiil yang mabni maklum
fi'il madi yang mabni ma'lum doma awaluhu wa kusiro maqobla akhiri, didomahkan awalnya, dikasrokan kalimat sebelum akhir. Asalnya dibaca dabago. Nah, dikarenakan di bab 50 kan jadi dibaca dobigo. Nah, berarti dapat diketahui apabila setelah kalimat fi'il mabni majhul itu kedepannya menjadi naibul fa'il. Kalau setelah fi'il mabni maklum baru menjadi fa'il. Dikarenakan di sini mabni majhul, maka setelah kalimat fi'il tersebut menjadi naibul fa'il. Tidak dubigo apabila disamak itu jildah gitu. Dikarenakan di sini tidak tertulis ya naibul fa'ilnya, maka bisa diketahui naibul fa'il di sini naibul fa'il isim domir. Wama dan perkara. Nah, di sini maknya itu menjadi maktub dari lafaz jildu. Walaupun maknya kalimat maknya hanya 1 atau 2 huruf, tapi di sini mak tersebut adalah kalimat isim ya. Isim apa? Isim mausul. Isim mausul asma'il ladzi usalati wal ya'ida masuniyah. Nah, ini di sini maknya itu tertuju kepada yang artinya maknanya itu sesuatu. Wama dan sesuatu soro jadi mak tersebut hayawanan menjadi hayawan. Terus lapan soro itu kalimatnya fi'il ya. Fi'il, kalimat fi'ilnya fi'il madi. Nah, dikarenakan fi'il madi, kalau kita lihat fi'il madinya itu fi'il madi mabni maklum. Setelah lapan soro ada lapan hayawanan. Lapan hayawanan itu kalimatnya kalimat isim. Kita bisa tahu kalimat isim kenapa? Karena di lapan hayawanan ada kalimat isim, yaitu apa? Tanwin. Irobnya nasab, ada nasabnya pakai fathah. Kenapa diberi baris fathah? Karena lafaz hayawan itu menjadi khobar dari lafaz soro. Soro itu adalah salah satu amil nawasi. Amil nawasi kan ada amil nawasi saudaranya lafaz kana amsa asbah bata soro. Nah, soro itu salah satu ada amil nawasi. Mungkin segitu dulu dikarenakan udah mau maghrib kalau di sini ya. Tapi ini nanti ditayanginnya pada Aisyah. Nah, itu seperti biasa tugasnya pada adik-adik terus semangat di rumah